Setelah menggelar sidang maraton sejak awal Agustus ini, kini sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi memasuki babak akhir. Tentunya dugaan pelanggaran pemilu yang sistematis, terstruktur dan masif yang dikemukakan tim kuasa hukum Prabowo Hatta telah diuji dengan menyertakan bukti-bukti dan para saksi baik dari pihak pemohon yaitu kubu Prabowo Hatta dan pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum. Melihat bukti-bukti yang disajikan kuasa hukum Prabowo, Mahkamah Konstitusi menilai banyak tumpang tindih. Bahkan MK memberikan banyak catatan alat bukti. Ketidaksesuaian alat bukti bisa melemahkan pemohon, yakni Prabowo Hatta. Tentunya akhir semua ini akan diputuskan MK setelah hari ini para ke-9 hakim MK akan menggelar rapat pleno sebelum akhirnya palu sang ketua MK diketuk pada Kamis besok. Apapun hasilnya nanti, baik pihak pemohon maupun pihak termohon harus menerima putusan MK dengan lapang dada. Pemirsa, hari ini 9 hakim MK akan rapat pleno tertutup yang kemudian akan memutuskan perselisihan hasil Pilpres 2014. Tentunya kedua pihak pemohon maupun termohon berharap cemas menanti ketuk palu Majelis Hakim MK besok. Lalu hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara di Pilpres tersebut? Apakah keputusan KPU bisa dianulir MK jika memutuskan Prabowo yang memenangkan pertarungan Pilpres tersebut? Dan apakah tindakan kubu Prabowo Hatta jika kembali kalah di sidang MK nanti? Untuk membahasnya di studio telah hadir kuasa hukum pihak KPU Ali Nurdin, kemudian ada kuasa hukum Prabowo Hatta Razman Arif Nasution, dan mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, saya ke Mas Razman dulu nih Mas. Ini Pasti ke saya duluan. pasti. Oke. Mas, Hakim MK sudah memberikan banyak catatan begitu berkaitan dengan bukti-bukti yang diberikan. Ini dari kuasa hukum Prabowo Hatta bagaimana? Begini, catatan-catatan itu kan biasa saja. Ketika awal kemarin kita mendaftar juga ada catatan, ada perbaikan. Nah, catatan itu kan bagian dari kesempurnaan. Bukan berarti catatan itu dikatakan oh ini tidak ada, bukan, tidak sesuai, mungkin ada redaksi atau perbaikan. Yang pasti seluruhnya itu kemarin sudah diserahkan berdasarkan pekerjaan tim secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu yang paling pokok justru sebenarnya ini cukup menarik. Semua orang cemas menunggu putusan MK. Sebenarnya kami dari kubu Prabowo Hatta itu mendaftar di 4 institusi. Pertama di MK, DKPP, TUN, dan Mahkamah Agung, juga di Mabes Polri, bahkan 5 gitu. MA itu yang terbaru ya. Nah, karena itu perlu saya tegaskan di sini bahwa kami optimis. Optimis dari 3 petitum yang kami sampaikan itu minimal 1 menurut kami akan ada yang dikabulkan oleh Majelis MK. Oke. Meski dikatakan oleh Hakim MK pun untuk alat bukti sendiri tumpang tindih begitu, tetap optimis? Iya, tumpang tindih ini kan begini, kan persidangan itu kan sudah terbuka, sudah disaksikan. Kan saksi ini ada 2, silent evidence dan speak evidence. Ada saksi yang diam, yang menjadi barang bukti, ada juga yang berbicara gitu. Nah, karena itu maka kita sudah menyaksikan. Contohnya saja ada yang menarik sekarang, ada Novela. Novela itu malah saya tangani secara khusus. Dia mendapat tekanan intimidasi. Ini sebuah fenomena, dengan Pak Marwarar juga kami sudah bahas. Ini fenomena gitu. Ada orang yang bersaksi, kemudian setelah bersaksi rumahnya dirusak gitu. Nah, ini kan tekanan. Nah, itu kan harus menjadi cerminan juga bagi MK gitu. Nah, yang kedua, kami juga melihat bahwa MK harus punya terobosan baru. Prof. Yusril mengatakan MK harus berani membuat terobosan baru seperti Thailand. Misalnya ketika Pak Jimli memimpin MK dulu, yang pertama kali dia kerjakan adalah untuk melakukan bagaimana menilai atau menguji dan memutuskan tentang retroaktif. Bahwa hukum yang tidak berlaku surut gitu. Nah, kali ini kita tidak mau MK itu dengan mahkamah kalkulator gitu loh. Karena itu kami juga mengambil posisi pada positioning electoral proses. Itu yang kami permasalahkan. Sehingga kelihatan sistematis, kemudian terstruktur dan masif, atau yang kami sebut dengan TSM. Ini kan ketara sekali kalau kita cermin secara terang benderang gitu. Kenapa? Kita lihat saja dari Undang-Undang Pilpres nomor 42 2008 mengatur bahwa 1 lembar kertas suara tidak boleh lebih dicetak.
Pada faktanya ada 138.000. Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Kemudian ada kabupaten kota di Papua yang tidak menyelenggarakan Pilpres. Meskipun ada bantahan, tapi lihat korelasi bahasa antara seorang Novela dengan seorang komisioner KPU gitu. Yang mereka berbicara membantahnya kok desa, orang yang ada di desa Awabutu, kemudian dengan komisioner yang ada di Papua. Ini nggak nyambung. Untuk mengatakan benar atau tidak, ya silakan datangkan orang Awabutu. Oke, baik. Nah itu maksudnya. Jadi kontraproduktif. Karena kami mengatakan bahwa MK harus punya terobosan baru bahwa tidak bicara pada norma matematika semata, tapi juga pada norma atau value. Sebelum saya menanyakan apakah MK memang harus melakukan terobosan baru termasuk untuk penerapan seperti MK di Thailand ke Pak Marwarar, saya ke Mas Tali dulu supaya imbang ini. Kalau dari KPU sendiri bagaimana ini? Pertama, ruang lingkup persidangan itu kan mengacu kepada permohonan pemohon. Di dalam permohonannya, pemohon mendalilkan 3 hal. 1, adanya pelanggaran terhadap proses rekapitulasi. Yang kedua, ada tuduhan tentang pemilu yang cacat hukum. Yang ketiga, adanya pelanggaran yang TSM. Terhadap pelanggaran ini, saksi dari pemohon itu kan ada 52 orang yang berasal dari 13 provinsi. Di mana semua saksi dari provinsi tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dan saksi dari kami ajukan setara dengan itu dari tiap provinsi, juga menyatakan hal yang sama, bahwa tidak ada keberatan dari saksi pemohon terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu juga dalam hal berita acara rekapitulasi. Dalam bukti surat, DC2 misalnya, tidak ada juga keberatan tentang proses rekapitulasi. Dengan demikian, maka terhadap dalil pertama ini, kami berpendapat KPU sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, terhadap proses pemilu yang dianggap cacat hukum. Cacat hukum itu karena diantaranya misalnya ada perbedaan DPT, ada perbedaan jumlah DPT, ada pengabaian rekomendasi Bawaslu. Dari 52 orang saksi tersebut, ternyata tidak ada yang mengungkap persoalan masalah perbedaan DPT. Memang di dalam permohonannya ada disebutkan, ada beda DPT di SK 477 dengan hasil rekapitulasi sejumlah 564 suara. Mengenai perbedaan DPT tersebut secara nasional sudah disampaikan di dalam proses di tingkat nasional terhadap saksi pasangan calon. Itu karena ada satu TPS di Kabupaten Belu yang belum sempat terinput dan itu sudah selesai. Begitu juga halnya tentang rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu semua sudah dilaksanakan di Nia Selatan, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan Tengah, sampai di Papua. Hal mana dibuktikan dengan adanya surat dari Bawaslu nomor 09 tertanggal 22 Juli yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu sudah memberikan rekomendasi sesuai dengan tingkatannya. Jadi ada Panwaslu di kabupaten dan semua sudah dilaksanakan oleh KPU. Itu pernyataan dari Bawaslu. Yang ketiga, tentang pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Untuk pelanggaran TSM itu pada pokoknya ada 6 hal. Pertama tentang mobilisasi pemilih, yang kedua tentang money politik, yang ketiga tentang adanya penyelenggara negara yang mencoblos kertas suara, yang keempat adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, yang kelima masalah tentang DPKTB. Terhadap hal ini mengenai mobilisasi pemilih misalnya, sama, tidak ada satupun dari 52 orang saksi yang diajukan yang menyatakan ada mobilisasi pemilih oleh penyelenggara pemilu. Saksi kami juga tidak ada yang terlibat dengan itu, tidak ada laporan tentang itu. Yang kedua tentang money politik. Tidak ditemukan juga keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kegiatan money politik. Ada memang muncul 1-2 isu di 1-2 daerah, tapi itu tidak melibatkan penyelenggara pemilu dan itu ranahnya adalah Bawaslu. Yang ketiga, tentang masalah penyelenggara pemilu yang mencoblos surat suara. Itu juga tidak ditemukan. Yang keempat, tentang masalah pemilih yang mencoblos 2 kali. Ada di beberapa TPS, di Sragen misalnya, atau di Tangsel, dan itu sudah dilakukan PSU, sehingga sudah dilaksanakan. Termasuk di, misalnya, Halmahera Timur. Ada 2 TPS, ada 3 TPS. Yang keempat, tentang DPKTB. Mengenai DPKTB, persoalannya satu, apakah itu menyangkut pada legalitas? Sehingga kalau pada legalitas, dalil pemohon tidak mempersoalkan legalitas. Karena misalnya di Jawa Barat DPKTB-nya tinggi. Kami sudah, yang kedua tentang prosedur.
Putusan MK mengatur tentang persoalan DPKTB, pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, yang itu kemudian diadopsi oleh KPU dan sudah juga disebutkan tentang prosedurnya. Kemudian dalam pelaksanaannya. Nah, apakah yang menjadi masalah karena jumlahnya besar? Kalau jumlahnya besar, kami sudah melakukan kajian dalam kesimpulan kami bahwa ada 51 kabupaten kota yang di TPS pemilihnya lebih dari 10 orang. Dari 51 kabupaten kota tersebut, ternyata kemenangannya berimbang. Jadi tim nomor 1 memenangkan di 24 kabupaten kota, tim nomor 2 memenangkan di 27 kabupaten kota. Sehingga DPKTB ini kan tidak jelas menguntungkan siapa. Karena mereka memilih di kotak suara, di bilik suara yang tidak jelas mencoblos siapa. Dan fakta ini menunjukkan tidak ada yang diuntungkan dengan DPKTB. Oleh karena itu, maka kami berkesimpulan sebagaimana dihadirkan dengan alat bukti yang kami ajukan, baik berupa surat, keterangan saksi maupun ahli, bahwa KPU sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti bisa dikatakan dari tim kuasa hukum KPU justru saksi-saksi tidak menguatkan dari dalil yang diinginkan dari pihak pemohon, begitu? Bisa saya tambah? Baik. Saya pikir Bung Ali Nurdin begini, kita kan harus berkaca dari situasi persidangan. Sayangnya beliau ini tidak ikut di DKPP. Saya bolak-balik ke DKPP, bolak-balik juga ke MK gitu loh. Ini kan yang dibahas persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu maka ruang lingkupnya di persidangan MK. Itu terkait, Bos. Jadi kalau bisa diperhatikan secara cermat, dari 7 komisioner KPU, itu mereka 5 ada di DKPP terus-menerus. Artinya di sana ingin saya katakan membantah tadi bahwa mengatakan semua prosedur sudah berjalan. Bawaslu Provinsi Papua melaporkan KPU Provinsi Papua. Itu faktanya di sana. Bawaslu Jawa Timur, Surabaya melaporkan KPU Jawa Timur dan Surabaya. Itu faktanya, gitu loh. Nah, ini jangan dinafikan. Nah, kemudian masalah pelanggaran kotak suara, pembukaan kotak suara, itu juga dibahas di sana. Nah, merujuk kepada saksi atau ahli dari KPU, ahli kenapa tidak terkait? Ahli KPU di MK dengan ahli KPU DKPP sama. Namanya Pak Dr. Haryono. Saya sudah bicara langsung. Saya punya foto. Sehingga kita sampaikan bahwa Haryono tidak independen dan tidak kompeten. Kenapa? Karena dia telah mendatangi Jokowi. Padahal sekarang masih ada proses di MK. Sebagai mantan hakim MK diragukan keterangannya. Kenapa? Karena dia tahu masih ada proses, ada konstruksi hukum, ada prosedur hukum di atas hierarki, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena itu maka dari bahasa Pak Haryono mengatakan KPU berada pada posisi hulu. Kalau hulu penyelenggara bermasalah, maka hilirnya akan bermasalah. Oke, baik. Nanti mungkin bisa ditanggapi dari Pak Marwarar nanti dan Mas Ali, tetapi harus jeda pariwara. Jadi pengacara KPU tidak boleh menjustifikasi bahwa kami sudah benar, nggak juga. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog.